Perkenalkan, namaku Hafizah Rahmadani dengan NIM 2450301011123 dari kelas D Administrasi Pembangunan absen 14. Yuk, tonton videonya. Halo teman-teman, selamat datang dalam video pembelajaran mengenai perencanaan dan administrasi pembangunan. Pada video ini, kita akan mempelajari bagaimana perencanaan dibuat, mengapa ia sangat penting, serta bagaimana penerapannya dalam pembangunan di Indonesia. Kita juga akan melihat studi kasus nyata dari kota Surabaya yang sukses menerapkan Smart City, serta sebuah mini project digitalisasi layanan akademik di kampus. Mari kita mulai perjalanan pembelajaran ini bersama. Perencanaan adalah proses untuk melihat ke depan, memproyeksikan masa depan, dan menyusun langkah strategis sebelum tindakan dilakukan. Istilah ini berasal dari kata Prancis prévoyance, yang berarti melihat ke depan. Dalam administrasi pembangunan, perencanaan menghindarkan pemerintah dari pembolosan sumber daya, menentukan prioritas, serta memastikan pembangunan berjalan terarah dan terukur. Perencanaan bukan hanya dokumen, tetapi proses berpikir sistematis dan berbasis data yang memadukan visi, tujuan, dan tindakan nyata. Perencanaan memiliki hakikat sebagai proses yang rasional, sistematis, serta melibatkan banyak pihak. Ia menjadi dasar dalam menyatukan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, dan teknis ke dalam satu kebijakan pembangunan. Perencanaan bersifat proaktif, artinya mendahului perubahan dan mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Perencana harus memahami data, mengidentifikasi masalah, menilai alternatif solusi, dan memilih strategi terbaik. Dengan hakikat ini, perencanaan bukan hanya langkah administratif, tetapi strategi untuk menciptakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Tujuan utama dari perencanaan pembangunan adalah memastikan arah kebijakan pemerintah berjalan jelas, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Beberapa tujuan perencanaan meliputi meningkatkan efisiensi, meminimalkan pemborosan, memperkuat koordinasi, serta menciptakan pemerataan pembangunan. Fungsi perencanaan antara lain memberikan arah bagi program pembangunan, menjadi dasar pengambilan keputusan, menjadi alat evaluasi dan pengendalian, memastikan koordinasi antar lembaga berjalan baik. Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa perencanaan merupakan fondasi seluruh proses pembangunan nasional. Perencanaan dan administrasi adalah dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan. Perencanaan menentukan arah, sementara administrasi memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana. Tanpa perencanaan, administrasi kehilangan arah. Tanpa administrasi, perencanaan hanya menjadi dokumen yang tidak pernah diwujudkan. Administrasi pembangunan mencakup kegiatan seperti koordinasi, penganggaran, pembagian tugas, pengawasan, dan evaluasi. Oleh karena itu, hubungan keduanya dapat diibaratkan seperti otak dan tubuh. Perencanaan sama dengan otak yang mengarahkan. Administrasi sama dengan tubuh yang menjalankan. Jika keduanya bekerja harmonis, hasil pembangunan akan lebih terukur, efektif, dan berkelanjutan. Proses perencanaan pembangunan terdiri dari beberapa langkah utama yang saling berkaitan. Langkah pertama adalah penetapan tujuan. Pemerintah harus menentukan apa yang ingin dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah berikutnya adalah identifikasi masalah dan analisis kondisi. Pada tahap ini, perencana harus mengumpulkan data, memahami tantangan, dan melihat peluang. Selanjutnya adalah menentukan alternatif solusi, kemudian memilih strategi terbaik berdasarkan pertimbangan biaya, manfaat, dan risiko. Setelah itu disusunlah rencana kerja, disertai pembagian peran, jadwal, dan anggaran. Tahap terakhir adalah implementasi, monitoring, dan evaluasi. Evaluasi penting untuk mengetahui apakah rencana berjalan sesuai target atau perlu diperbaiki.
Sebuah rencana pembangunan yang baik memiliki sejumlah ciri penting. Pertama, rencana harus memiliki tujuan yang jelas, spesifik, terukur, dan realistis. Tujuan yang kabur akan membuat pelaksana kesulitan menentukan langkah konkret. Kedua, rencana harus memiliki sumber daya yang memadai, mulai dari anggaran hingga tenaga ahli. Ketiga, rencana harus fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan perubahan sosial, ekonomi, atau politik. Keempat, harus ada koordinasi antar lembaga, karena pembangunan melibatkan banyak sektor. Terakhir, rencana yang baik harus memiliki indikator kinerja agar evaluasi dapat dilakukan secara objektif. Dalam pembangunan, terdapat 3 jenis perencanaan utama. Yang pertama adalah perencanaan administratif, yaitu perencanaan pada tingkat kebijakan besar. Perencanaan ini mencakup visi, misi, dan keputusan strategis pemerintah. Yang kedua adalah perencanaan program, yaitu perencanaan untuk kegiatan atau program tertentu. Di sini, tujuan program dijabarkan ke dalam bentuk kegiatan yang lebih spesifik. Yang ketiga adalah perencanaan operasional, yaitu perencanaan teknis di lapangan. Jenis ini berisi detail pelaksanaan, jadwal kegiatan, serta prosedur harian. Ketiga jenis perencanaan ini bekerja secara berurutan. Jika administrasi menetapkan arah, program menerjemahkannya, dan operasional mengeksekusinya. Perencanaan menyeluruh atau comprehensive planning adalah pendekatan perencanaan yang mencakup seluruh aspek pembangunan, ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, hingga teknologi. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan, keberlanjutan, dan kesejahteraan manusia secara utuh. Perencanaan menyeluruh membutuhkan koordinasi lintas sektor dan melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, pembangunan dapat berlangsung secara seimbang, terarah, dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, perencanaan memiliki 2 model pendekatan ekstrim, demokratis dan totaliter. Perencanaan demokratis mendorong partisipasi publik. Masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, memberikan masukan, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan. Model ini menghasilkan kebijakan yang lebih transparan, inklusif, dan diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, perencanaan totaliter bersifat tertutup dan sepenuhnya ditentukan oleh negara. Tidak ada ruang bagi masyarakat untuk terlibat. Model ini memang cepat dalam pengambilan keputusan, tetapi berisiko besar gagal karena kurangnya dukungan publik. Kedua model ini menjadi pembelajaran penting bagi negara demokrasi seperti Indonesia untuk mengutamakan partisipasi masyarakat. Rolling Plan adalah sistem perencanaan jangka menengah yang diperbarui secara berkala. Misalnya, rencana 5 tahun yang dievaluasi setiap tahun dan disesuaikan dengan kondisi terkini. Keunggulan rolling plan adalah fleksibilitasnya. Ketika terjadi perubahan sosial, ekonomi, atau politik, rencana dapat diperbarui tanpa kehilangan arah utama. Model ini sangat cocok diterapkan dalam pemerintahan modern yang menghadapi dinamika cepat dan kompleks. Dengan rolling plan, pemerintah dapat tetap adaptif, responsif, namun tetap terarah. Evaluasi merupakan tahap penting dalam perencanaan pembangunan. Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengetahui apakah rencana telah berjalan sesuai tujuan. Evaluasi juga membantu mengidentifikasi hal yang perlu diperbaiki, memperbaiki strategi yang kurang efektif, dan memastikan penggunaan sumber daya tetap efisien. Hasil evaluasi tidak berhenti di situ, melainkan menjadi dasar untuk menyusun rencana baru. Dengan demikian, perencanaan selalu berkembang seiring kebutuhan masyarakat. Kelembagaan dalam perencanaan adalah struktur organisasi yang bertanggung jawab menyusun, mengoordinasikan,
dan mengawasi rencana pembangunan. Di Indonesia, lembaga perencanaan utama adalah Bappenas yang berperan menyusun rencana pembangunan nasional. Di tingkat daerah, ada Bapeda yang menyusun rencana pembangunan daerah sesuai kebutuhan lokal. Kelembagaan perencanaan yang kuat harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, koordinasi antar lembaga, sistem data yang akurat, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Tanpa kelembagaan yang solid, rencana pembangunan tidak akan berjalan konsisten dan sering terhambat pada tahap pelaksanaan. Keberhasilan perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, dukungan politik. Tanpa dukungan pemimpin, rencana tidak akan berjalan maksimal. Kedua, ketersediaan data yang akurat. Perencanaan berbasis data membuat keputusan lebih tepat sasaran. Ketiga, kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam perencanaan. Keempat, anggaran yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan program. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat dilibatkan, rencana akan lebih realistik dan didukung oleh publik. Perencanaan dan pembangunan memiliki hubungan yang sangat erat. Perencanaan berfungsi sebagai panduan bagi seluruh program pembangunan. Tanpa perencanaan, pembangunan tidak memiliki arah yang jelas. Program akan berjalan sporadis, tidak berkesinambungan dan tidak berkontribusi pada tujuan besar nasional. Melalui perencanaan, pemerintah bisa memastikan bahwa setiap sektor, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, bergerak searah menuju visi yang sama. Dengan kata lain, perencanaan adalah peta jalan dan pembangunan adalah perjalanan untuk mencapai tujuan itu. Secara keseluruhan, perencanaan adalah inti dari administrasi pembangunan. Ia bukan hanya proses teknis, tetapi juga wujud tanggung jawab moral pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Melalui perencanaan yang rasional, sistematis, demokratis, dan adaptif, pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Kita telah mempelajari konsep dasar perencanaan, jenis-jenis perencanaan, langkah-langkah prosesnya, faktor keberhasilan, hingga contoh penerapan melalui Smart City Surabaya. Semoga materi ini membantu kita memahami betapa pentingnya peran perencanaan dalam membangun masa depan bangsa. Surabaya adalah salah satu kota pionir dalam penerapan konsep Smart City di Indonesia. Pada awalnya, Surabaya menghadapi berbagai masalah klasik pelayanan publik, proses yang lambat, birokrasi yang rumit, dan kurangnya transparansi. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah kota Surabaya melakukan transformasi digital yang dimulai pada tahun 2014. Program Smart City diciptakan untuk memperbaiki layanan publik melalui teknologi, meningkatkan transparansi, serta mendorong partisipasi masyarakat. Beberapa inovasi penting meliputi aplikasi Wargaku dan Lapor Warga untuk menyampaikan keluhan publik, Surabaya Integrated Command Center (SICC) sebagai pusat kendali kota, layanan darurat 112 untuk respon cepat, integrasi data lintas sektor pemerintah kota, sistem CCTV dan sensor yang tersebar untuk monitoring kota. Program ini membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan terbuka. Surabaya bahkan mendapat penghargaan nasional sebagai kota dengan smart governance terbaik. Keberhasilan Smart City Surabaya bukan terjadi secara kebetulan. Ada beberapa faktor penting yang membuat program ini efektif. Pertama, dukungan politik yang kuat dari pemerintah kota. Pemimpin kota berkomitmen penuh pada perubahan dan inovasi. Kedua, partisipasi masyarakat melalui kanal digital seperti aplikasi pengaduan. Warga bukan hanya penerima layanan, tetapi juga pengawas aktif pembangunan kota. Ketiga, integrasi data dan koordinasi antar instansi. Setiap dinas terhubung melalui sistem digital, sehingga proses penyelesaian masalah menjadi lebih cepat. Keempat, SDM yang kompeten dan terus dilatih menguasai teknologi baru. Meski begitu, tetap ada tantangan seperti literasi digital masyarakat dan koordinasi lintas lembaga yang perlu diperkuat. Dari kasus Surabaya, kita belajar bahwa inovasi teknologi
harus dibarengi manajemen yang baik dan partisipasi publik agar pembangunan menjadi lebih efektif. Mini project ini terinspirasi dari keberhasilan Smart City Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuannya adalah menciptakan sistem digital untuk meningkatkan layanan administrasi akademik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, FIA-UB. Selama ini, layanan akademik di kampus masih banyak menggunakan cara manual. Mahasiswa sering mengantre lama hanya untuk mengurus surat, legalisasi, atau dokumen lainnya. Hal ini membuat proses tidak efisien dan rentan terhadap human error. Melalui digitalisasi, layanan akademik akan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Proyek ini mencakup beberapa tahap: identifikasi masalah dan kebutuhan, mengumpulkan data dari mahasiswa dan staf terkait hambatan layanan yang ada, perancangan sistem digital berbasis web, membuat prototipe layanan pengajuan surat, unggah dokumen, dan pelacakan status. Uji coba dan pelatihan, mahasiswa dan staf mencoba sistem, lalu memberikan masukan untuk perbaikan. Implementasi dan evaluasi, sistem dijalankan, kemudian dievaluasi untuk melihat peningkatan kecepatan layanan. Manfaat proyek ini meliputi menghemat waktu mahasiswa, mengurangi antrian, meningkatkan transparansi proses akademik, memperkuat budaya digital kampus, mengurangi beban kerja staf administrasi. Digitalisasi layanan akademik adalah langkah penting menuju kampus modern, responsif, dan berorientasi pelayanan publik. Sebagai calon pemimpin di masa depan, saya menyadari bahwa kepemimpinan tidak hanya tentang memegang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab untuk melayani. Seorang pemimpin harus mampu mendengarkan aspirasi masyarakat, memahami permasalahan yang mereka hadapi, dan mengambil keputusan yang adil serta berpihak kepada kepentingan publik. Kepemimpinan di era modern membutuhkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan, terutama perkembangan teknologi dan digitalisasi. Pemimpin tidak hanya harus cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki empati, integritas, dan keberanian untuk melakukan perubahan. Saya bercita-cita menjadi pemimpin yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang bermutu. Dengan nilai-nilai tersebut, saya percaya bahwa perubahan positif dapat diwujudkan, dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan ketulusan. Kita telah mempelajari berbagai aspek penting dalam perencanaan dan administrasi pembangunan, mulai dari konsep dasar perencanaan, fungsi, tujuan, langkah-langkah proses perencanaan, jenis-jenis perencanaan, hingga faktor keberhasilan pembangunan. Kita juga melihat bagaimana Smart City Surabaya berhasil menerapkan inovasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik, dan bagaimana mini proyek digitalisasi layanan akademik dapat membawa perubahan nyata di lingkungan kampus. Kesimpulannya, perencanaan bukan hanya dokumen, tetapi fondasi pembangunan bangsa. Dengan perencanaan yang baik, rasional, demokratis, adaptif, dan berbasis data, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing global. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Semoga video ini memberikan wawasan baru, inspirasi, dan motivasi untuk kita semua dalam membangun masa depan yang lebih baik.